cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah, apa itu grup rekomendasi Februari? Nah, kalau teman-teman itu nanti gabung ke grup rekomendasi, nih teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu dari STS Rekom Januari, teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing. Nah, kayak gini teman-teman, ya menu saham swing. Ya, kalau teman-teman masih bingung, bisa lihat video di atas ya, itu udah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan ya, ODT dengan bentuk seperti ini. Nah, ini cuan ya, cemas cuan, PPRI cuan, pani cuan, penggas cuannya seperti itu. Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau CL kita tulis CL, kalau kita mau AVG Don kita tulis AVG Don. Seperti itu guys ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japri saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman gabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah, contohnya ini yaitu BJBR, BJDM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan April dan ini adalah perkiraan dividennya teman-teman. Dan ini ada 160-an saham yang udah saya rangkum dan sayang rangkum ini nggak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini contohnya nih di tengah-tengah yaitu PNGO, dia punya dividen 7,3%. Akan bagi di sekitaran bulan Juni. Dan ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke, kita lanjut ke video. Sengas Bro, kita di Fajar tadi dan kali ini kita bahas IPO yang terakhir untuk yang ada di IPO ini teman-teman ya. Mungkin masih ada nambah lagi ya guys ya. Mungkin ya, karena ada 6 guys. Karena yang untuk semoga itu masuknya IPO bulan Januari ya. Nah, kalau yang bulan Februari ini ada 6. Nah, semoga aja nambah 1 atau 2 lagi ya, biar 8. Oke, kita akan bahas yaitu PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk atau kodenya MCAP, sektornya energi. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia alat, spare part seperti pompa, pipa, dan lain-lain untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Nah, ulangi sendiri ya guys ya. Pokoknya gitu guys ya. Itu udah saya hafalin dari tadi soalnya. Gitu. Nah, kita lihat langsung aja ke sini periode berguling tanggal 18 sampai tanggal 25. Nah, untuk rentang harga 105 sampai 120. Nah, untuk sahamnya sekitar 6,5 juta lot. Nah, ini adalah saham masuk ke papan pengembangan, teman-teman. Dan di IPO Februari itu nggak ada Axel ya. Yang kita bahas ini 6-6-nya ini semua pengembangan. Mungkin salah satunya ada Utama apa ya kemarin ya. Utama itu Ali sepertinya guys. Ali nih guys ya, dari grup Bakri. Oke, kita lihat langsung aja ke sini teman-teman. Dari UE-nya. UE-nya adalah Lotus ya. Di sini guys, Lotus itu kodenya YJ. Nah, YJ ini pernah ngipuin saham yang terdekat adalah saham dari JAR teman-teman. Tapi di JAR ini Lotus enggak single UE, dia itu kombinasi ya. Jadi Lotus ini jadi support di sini, bukan single UE ya. Bukan dia yang ngendaliin 100%, dia hanya support. Tapi kalau kita lihat di sini naiknya berkali-kali guys, arahnya 4 kali. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah Arko. Nah, Arko ini juga Lotusnya jadi support juga. Jadi support juga di sini. Kita lihat si Arko ini sempat dikasih cuan kok di first day-nya. Habis itu dibawa naik lagi. Nah, ini yang sendiri teman-teman, yaitu di IPO di tahun 2020 atau 2021 saya lupa, yaitu IPO-nya Keju teman-teman. Nih saya lupa guys, IPO kapan nih? IPO di lama banget ya ternyata, 2020 ya ternyata ya. Nah, kalau yang ini itu IJ sendiri dia ngipoin. Kita lihat arah 3 kali teman-teman. Nah, terus yang lebih lama lagi yaitu Hotel Fitra. Nah, ini Fit. Ini juga 2020 kalau nggak salah ya. Fit 2020, yes. Nah, sorry kalau suaranya kurang jelas karena saya nggak di studio teman-teman. Ini di gudang, di gudang belakang. Di sebelum pulang kita bikin video bentar ya. Nah, ini Hotel Fitra teman-teman di tahun 2019. Ini arah 1, 2, 3, 4 kali arah teman-teman. 3 kali lah, 3 kali tapi 1 kalinya nggak jadi arah. Nah, kalau kita lihat di sini si YJ ini termasuk bagus ya historisnya. Dia kombinasi juga arah, sendiri push juga arah.
Nah guys, jadi UY-nya ini, UYJ ini termasuk bagus. Oke lanjut, yaitu langsung aja ke nomor 13, yaitu kegiatan perseroan. Nah di sini kegiatan perseroan adalah aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam. Nah guys ya. Nah dia jualan tangki, tandon, wadah dari logam seperti itu untuk wadah minyaknya. Nah terus di sini ada mesin pembangkit listrik yang mungkin kalau di tengah laut kan, pengeboran tengah laut kan perlu listrik. Nggak mungkin ngambil dari PLN gitu ya, masa iya kabelnya dipanteng dari gardu ke tengah laut samudra, itu nggak mungkin. Jadi tengah-tengah harus ada pembangkit listriknya, nggak tahu tenaga gelombang air atau tenaga angin gitu kan. Ya ini si MCAP ini menyediakan seperti itu untuk mereka. Nah di sini ada industri pompa. Nah ini yang utama teman-teman. Jadi utamanya itu si MCAP ini adalah dia itu bagian pompa dan konsumennya itu besar-besar teman-teman, kayak Elsa gitu ya, dari Pertamina guys, Pertamina Hulu Energi kalau nggak salah. Terus ada Medco, itu juga pakai jasanya si MCAP ya, dia pakai pompanya MCAP. Jadi kalau sebenarnya yang buat pompa, yang buat ngebor itu dari perusahaan lain, bukan dari perusahaan yang ngebor minyak itu sendiri. Ya mungkin alasannya karena memang biar tugasnya dibagi-bagi lah, namanya juga di tengah laut lah seperti itu. Nah di sini ada macam-macam teman-teman, kita lihat, dan kegiatan penunjangnya seperti ini. Ternyata dia juga ada pipanya juga. Nah pipanya ini berarti dia mirip-mirip kayak ISSP ya. ISSP kalau teman-teman tahu udah sering beli saham di bursa, kodenya ISSP itu dia juga pipa juga untuk ngalirin minyak dan gas bumi. Oke lanjut, yaitu keterangan saham ditawarkan di sini. Jumlah penawaran umum adalah 650 juta ya. Dan di sini ada namanya ESA teman-teman sebanyak 5%. Ini jarang-jarang ada ESA 5% teman-teman. Perusahaan ini aja yang ngasih mungkin setinggi ini. Jarang ada soalnya ESA sampai sebanyak ini. Biasanya cuma 1 atau 2%. ESA itu adalah program untuk karyawan. Nah program karyawan, jadi istilahnya ESA itu biar karyawannya itu betah gitu ya kerja di situ, makanya dia dikasih saham. Nah program ESA ini ada beberapa macam ya. Jadi ada yang dikasih gratis, ada juga yang dikasih diskon. Yang pasti kalau karyawan itu beli sahamnya itu udah pasti diskon, lebih murah daripada harga IPO. Seperti itu guys. Nah atau ada beberapa yang perusahaan malah ngasih secara cuma-cuma. Nah kita di sini persentase penawaran adalah 20%, nilai nominalnya 50, harga penawarannya adalah 105 sampai 120 teman-teman. Dan nilai IPO-nya sekitar 68 sampai 78 miliar. Nah bisa dibilang ini IPO-nya harganya murah teman-teman. PBV-nya mungkin nggak sampai 2 kali ya, yes. Jadi ini murah. Oke lanjut, yaitu nomor 14. Ini adalah pengendali. Pengendalinya adalah PT International Sour Resource dan Joni Susanto nih guys ya. Nah nanti kalau udah ada masyarakat ya seperti ini bentuk pengendaliannya. Dan ini nggak ada warannya sayangnya teman-teman ya. No waran klub. Oke lanjut, yaitu nomor 18 teman-teman. Nah ini nomor 18. Di sini ada dividen ya, kebijakan dividen. Jadi perseroan itu akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun 2024. Nah artinya nanti mulai tahun 2025 kalau dia profit baru bagi dividen. Jadi tahun ini belum ya guys ya. Nice, terus lanjut yaitu nomor 20. Nah ini program ESA-nya teman-teman. Nah ini ada ESA yaitu Employee Stock Allocation ESA. Nah ini tujuannya macam-macam teman-teman ini ya. Jadi buat staff, supervisor, manager, dan general manager. Jadi buat staff ya, bukan buat pekerjanya atau pekerja paling bawah tuh enggak ya. Shareholdernya itu dari staff ke atas aja yang bisa ngambil ESA-nya. Nah tujuan ESA itu apa? Retensi, mempertahankan pegawai ya menjadi lebih mudah mereka memiliki pernyataan modal ya. Mungkin biar mereka itu nggak resign gitu ya, pegawai yang bagus tuh. Terus untuk motivasi kerja, pengembangan budaya kelompok dan lain-lain lah. Nah itu program ESA ya. Biar mereka itu lebih produktif mungkin seperti itu ya. Karena mungkin kalau karyawan yang megang saham perusahaan kan jadi lebih, oh nih gue punya loh sahamnya, jadi gue kerja lebih giat ya, seperti itu. Oke lanjut, itu nomor 25 teman-teman. Itu rencana penggunaan dana. Nah rencana penggunaan dananya seluruh dana itu digunakan untuk modal kerja ya.
namun tak berasa digunakan untuk operasional pembayaran pemasok dan perbaikan alat-alat ya. Ya ini guys ya di sini untuk modal kerja guys. Nah ini guys. Nah untuk jasa penjamin, jasa penyelenggara seperti itu guys. Ya untuk modal kerja tapi nggak dirinci guys untuk apa aja guys di sini. Oke lanjut yaitu nomor 34 teman-teman. Nah nomor 34 ini adalah asetnya. Nah kita lihat asetnya ya, total asetnya ini naik guys ya. Oh naik dikit-dikit ya. Stabil lah dari tahun 2020 itu stabil sampai 2023. Di sini hutang jangka pendeknya kalau kita lihat malah turun ya, aman guys. Jadi hutangnya malah turun dari tahun 2022 ke 2023 ini dari 100 miliaran ke cuman 70. Nah ini berarti turun berapa persen tuh? 30% lebih ya. Dan total liabilitasnya itu segini. Dan kalau kita lihat dari total ekuitasnya segini ya, 149 banding 110. Jadi DER-nya masih di bawah 100%. Jadi masih aman teman-teman ya. Kalau DER-nya itu di bawah 100% berarti biasanya itu masih aman. Nah kalau DER-nya itu di atas 100%, nah kita harus rinci tuh hutangnya di mana aja. Tapi kalau seperti ini sih harusnya sih aman ya. Oke lanjut yaitu laba rugi. Nah guys ya di sini laba ruginya. Nah laba rugi periode tahun berjalan. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman di tahun 2022 itu rugi 1,6 miliar guys. Nah ini padahal kalau kita lihat pendapatan bersihnya lebih gede daripada 2023. Ternyata penyebabnya adalah beban pokok penjualannya yang gede banget. Jadi di tahun 2022 itu rugi, itu bukan karena PT-nya itu jualannya nggak laku, gitu guys ya. Cuman dia itu bebannya yang gede. Kalau kita lihat di sini malah penjualannya atau pendapatan bersihnya itu tahun 2022 itu lebih gede, itu 195 miliar. Di tahun 2023 cuman 131, tapi ini sampai Juli ya guys ya. Nah tapi dia itu bebannya itu gede ya, mungkin yang menyebabkan dia itu rugi. Atau dari sini teman-teman, bagian laba bersih itu asosiasi lain-lain nih yang nguranginya gede banget, yaitu sampai 8 miliar, makanya dia rugi. Di tahun 2023 cuma 1,2. Jadi istilahnya aman lah guys ya untuk si PT ini. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah perusahaan tuh jangan serta-merta melihat net profitnya aja, lihat dari pendapatan bersihnya, laba bersihnya nih ya sebelum dikurangi beban dan pajak gitu ya. Nah kalau misalnya stabil atau naik ya itu bagus seperti itu ya, walaupun ujung-ujungnya rugi itu biasanya ada faktor yang lain. Dan biasanya kalau ujungnya rugi di tengah bukan di atas, itu biasanya nanti kuartal-kuartal berikutnya bisa aja naik lagi. Seperti itu kalau bebannya yang ngurangan ini udah berkurang atau nggak ada lagi. Nah lanjut yaitu nomor 24 teman-teman. Nah ini lock up, ini ada lock list. Jadi di sini ada lock teman-teman. Nah masuk bisa lihat di sini pembatasannya. Nah bla 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 nih. Ya seluruh pembayaran sampai selaku di sini akan ngelock selama 8 bulan teman-teman. Nah, yes ya, jadi akan di lock 8 bulan. Kedua pengendali ini ya. Oke lanjut yaitu nomor 140 teman-teman lanjut. Nah ini jumlah karyawannya ada 106, naik ya karyawannya jadi mantap. Oke lanjut nomor 145 teman-teman. Nah di sini adalah kegiatan perseroan ya ini guys ya nih. Nah ini jualnya seperti ini ya, komprehensif pump, pompa ya, pompa untuk naikin minyaknya maybe seperti itu guys. Nah ini pompa-pompanya teman-teman jualannya. Nah ini pelanggannya ada di sini guys, ini dia teknis dedikasi di seluruh Indonesia. Terus di sini pelanggannya di mana sebentar nih di sini guys. Ini penjualan suku cadang, jasa sewa pompa juga seperti itu. Nah ini dia guys. Nah ini pelanggan perseroan itu Pertamina Hulu Energy, Pertamina Hulu Rokan. Di sini ada kalau kita lihat ada Medco Energy International atau kodenya MEDC. Terus ada PGO itu Pertamina Geothermal. Nah ini guys ya. Jadi banyak Elsa, ada Chevron, ada Pertamina EP Cepu, ini Pertamina semua teman-teman. Nah kita ada di sini ada PTBA juga. PTBA itu kan juga ada yang ngebor minyak juga guys. PTBA itu ya walaupun nggak segede batu baranya, cuman dia ada. Di sini juga ada Freeport juga. Jadi istilahnya pelanggannya itu perusahaan-perusahaan minyak atau gas yang gede di Indonesia guys. Ya jadi istilahnya ini nggak usah takut kehabisan atau nggak laku produknya ya, karena memang udah dikontrak sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi selama perusahaan-perusahaan ini ada,
ya berarti si MCAP ini ada gitu guys ya, pokoknya seperti itu. Jadi istilahnya dia ya udah tinggal jalan aja, tinggal melayani aja seperti itu. Sepertinya ini udah nggak usah nyari pelanggan baru seperti itu guys ya, tinggal melayani aja yang udah ada. Oke, lanjut yaitu dari valuasi teman-teman. Nah, kita akan lihat yang disetahunkan. Nah, itu udah kita hitung di sini, ternyata PBV-nya cuma 1,8 kalau di 105. Ini murah. PER-nya juga 15 kali. Untuk ROE-nya masih di atas 10%, oke guys ya. Untuk gain-nya masih aman. Ini valuasinya termasuk murah ya kalau hitungan IPO-IPO. Nah, untuk market cap-nya juga masih kecil guys, 273. Nah, kesimpulannya UE-nya bagus, valuasinya murah, prospeknya bagus. Terus dia itu juga udah pelanggannya dia itu perusahaan terkenal. Kurang apa lagi coba? Ya. Jadi ya ikut aja kalau ini guys, kalau IPO-nya. Jadi nggak ada alasan buat nggak ikut sebenarnya. Ya mungkin itu aja yang masih ada di channel. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.